Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, sehingga kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini Ibu Guru mau memberikan sebuah cerita, yaitu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Yesus menceritakan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, itulah cerita kita pada pagi ini, yaitu yang diambil daripada Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus adalah tentang masalah menggunakan harta demi kebaikan. Orang kaya gagal menolong Lazarus dengan hartanya, dan ia membiarkan Lazarus tetap dalam kemiskinan hingga ia mati. Yang pertama, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita tidak akan pernah berakhir. Setelah kehidupan di dunia, masih ada kehidupan berikutnya. Ini dapat anak-anak lihat bagaimana Lazarus berada di pangkuan Abraham. Kedua, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara orang hidup dan orang mati. Setelah kematian Lazarus dan orang kaya, mereka langsung berpindah ke alam lain. Tidak ada kesan adanya tenggang waktu di dunia orang hidup. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan anak-anak agar mau membagikan kebaikan dengan orang yang membutuhkan. Juga mengingatkan anak-anak bahwa orang yang telah mati langsung berpindah ke alam lain. Jadi janganlah anak-anak takut. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan iman anak-anak terhadap Tuhan Yesus. Amin. Berikut ini, Ibu Guru juga akan memberikan sebuah cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri
sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu hari ini telah kami dengar Tuhan. Ajarlah kami mempunyai satu hati yang mau menolong orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Kami berdoa hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.